Panas. Panas. Jadi sebetulnya itu udah lama ya, si bapak ini memang sudah lama juga, sudah beberapa kali proses ke sini, sudah 2 kali. Itu ada sedikit rematik ya, ada gejala rematik, tetapi itu bukan stroke gitu. Kalau stroke beda lagi. Nah, ada yang pernah terjadi stroke seperti itu bisa sampai 4 kali 5 kali terapi. 4 kali 5 kali terapi, alhamdulillah yang tadinya kesini digotong setelah beberapa hari diijabah oleh Allah dengan terapi kita di sini bisa jalan. Gitu, bisa jalan pulangnya. Berbeda dengan bapak ini, kalau bapak ini satu memang faktor usianya sudah cukup sepuh dan memang ini rematik dari usia ya. Nah, rematik dari usia itu maksudnya gini, rematik itu biasanya menjangkit di usia 50 tahun ke atas dan bahkan di usia 40 pun sudah ada gejala-gejala rematik. Jadi rematik itu istilahnya umum untuk manusia yang mulai masuk di usia 40 tahun ke atas itu biasanya mulai ada keluhan-keluhan, mulai ada rasa yang tidak nyaman, baik itu di kaki, di telapak kaki. Biasanya gejalanya tuh enggan menyentuh keramik atau enggan menyentuh ubin di bawah karena dia merasa linu kakinya. Nah, itu bisa jadi rematik tuh. Nah, kalau bapak ini kebetulan beliau ini rematik ya, asam urat juga. Rematik, asam urat. Nah, awalnya gimana? Awalnya rematik itu biasanya karena terlalu sering kena dingin dulunya di waktu mudanya. Itu bisa terjadi. Dan selain terkena dingin, rematik itu bisa juga faktor genetik. Nah, itu juga bisa jadi faktor genetik. Dan selain itu ada lagi penyebab-penyebab yang lain dari pola hidup, dari pola makan. Nah, kurangnya olahraga, kurangnya asupan makanan yang maksimal dan yang seimbang. Terlalu banyak lemak, gorengan itu sangat tidak baik dan sangat tidak bagus. Jadi jangan terlalu banyak makan gorengan-gorengan. Karena gorengan-gorengan ini bisa menyebabkan terhimpitnya saluran peredaran darah. Nah, ini bisa menyebabkan berbagai macam penyakit, bukan hanya rematik saja. Banyak, bisa ke jantung, bisa kolesterol, bisa ke diabetes, macam-macam banyak. Nah, jadi hindari makanan gorengan berlebihan. Secukupnya aja, makan goreng-gorengan tuh secukupnya aja. Kebanyakan kan kita ini kalau makan gorengan tuh goreng telur aja kebanyakan. Itu benar-benar digoreng gitu. Telur itu benar-benar digoreng tuh digoreng. Padahal lebih bagusnya saat kita goreng telur itu cukup minyaknya 1 sendok teh saja. 1 sendok kecil. Saat goreng telur itu bagusnya cukup 1 sendok teh saja untuk media minyaknya. Dan usahakan pakai teflon, pakai anti lengket. Nah, jadi tidak terlalu banyak makan minyak goreng. Karena minyak goreng itu adalah minyak jenuh. Yang menyebabkan kolesterol tinggi itu adalah minyak goreng biasa gitu. Jadi kurangi mulai dari sekarang, hidup sehat. Lebih bagus lagi rebus-rebusan. Nah, rebus-rebusan lebih bagus semenjak dini ya. Karena kalau sudah nanti berusia nambah, usia makin nambah, maka rematik, asam urat itu akan semakin mudah untuk masuk dan menjangkit kita. Jadi semenjak dini, semenjak kita muda, mulai dari sekarang, biasakan pola hidup sehat. 1, makan teratur. 2, makan yang disiplin. Hindari makanan kolesterol, makan gula secukupnya. Sebetulnya ini adalah sunnah. Sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau menjaga asupan makanan, menjaga pola hidup, olahraga. Beliau itu semuanya ada aturan dan teratur. Tidak sembarangan seperti kita semua dimakan. Dan jadi rematik itu
bisa dari genetik, dan Bapak ini kebetulan bukan hanya rematik tetapi juga asam urat. Nah, asam urat yang sudah seperti ini dan didukung dengan usia yang sudah cukup matang, usia yang sudah cukup sepuh, itu juga mendukung eksistensi asam urat itu. Jadi memperkuat. Nah, asam urat dari mana? Asam urat itu biasanya ginjalnya kurang sehat. Ginjalnya kurang sehat dikarenakan banyak beban, banyak limbah. Nah, limbah itu dari mana? Banyak, seperti tadi ya, dari gorengan bisa, terlalu banyak kalsium bisa, dan lain sebagainya. Nah, mulai dari sekarang hidup sehat itu penting, karena kalau sudah menderita sakit, harganya mahal. Sakit itu lebih mahal daripada merawatnya. Merawatnya memang kurang enak gitu, karena segala terbatas, tetapi tidak mahal gitu. Sakit itu lebih mahal, bisa puluhan juta sekali berobat. Jadi lebih baik hindari pola hidup yang tidak sehat, dan hindari kena air dingin di malam hari, apalagi rematik, hindari kena air dingin di malam hari. Nah, solusinya kalau rematik itu ya solusinya harus ada di udara hangat, harus ada di udara hangat begitu. Jangan terlalu sering kena dingin. Kalau sering terlalu kena dingin maka dia akan mudah kambuh gitu. Karena rematik itu adalah rasa yang sangat tidak nyaman, rasa yang sangat tidak enak sekali, karena aliran darah itu tidak maksimal dan otot-otot itu seperti kram, pegal gitu ya, karena sirkulasi darahnya nggak maksimal, jadi otot pun oksigennya kurang maksimal, jadinya otot-otot itu kaku. Nah, ditambah asam urat itu banyak sumbatan-sumbatan di aliran darah, jadinya nggak maksimal, dan jadinya urat-urat juga kadang-kadang banyak yang keluar dan membengkak gitu. Ada bengkakan-bengkakan di kaki, itu asam urat biasanya, ada bengkakan-bengkakan di kaki. Nah, itu didukungnya karena tadi ya, karena ginjal kurang sehat, pompa ginjalnya kurang maksimal, jadi limbah itu akhirnya merusak aliran darah. Nah, ini bahayanya yang menyebabkan asam urat. Jadi asam urat itu adalah kristal-kristal yang memang bocor di dalam aliran darah dan mengendap lama-lama jadi penyakit. Nah, itu asam urat. Nah, baik, selain asam urat ada lagi stroke. Stroke itu berbeda lagi dengan asam urat. Stroke berbeda lagi dengan rematik. Kalau stroke itu bisa gangguan dari satu, darah tinggi. Darah terlalu tinggi ya sama saja, darah tinggi juga kembali dari ginjal pula. Darah tinggi kembali dari ginjal. Ginjal bisa menyebabkan darah tinggi. Kalau ada kelainan di ginjal, ada kelemahan di ginjal, ada fungsi ginjal kurang maksimal, maka bisa menyebabkan darah tinggi, atau darah naik dan turun, atau darah turun, darah kurang. Nah, itu tandanya ginjal kurang sehat, kurang maksimal. Nah, dan dari darah tinggi bisa menyebabkan stroke. Nah, ini bahayanya, dari darah tinggi bisa menyebabkan stroke. Tetapi bukan hanya darah tinggi saja yang menyebabkan stroke, bisa juga penyebabnya dari yang lain, yaitu apa? Dari pikiran. Pikiran terlalu pusing, beban mental terlalu berat, beban pikiran terlalu berat, sehingga akhirnya menyebabkan otak itu terlalu keras bekerja. Memori otak terlalu keras bekerja, sehingga otak terlalu panas, terlalu maksimum dalam berpikir dan lain-lain, terlalu tegang ototnya, otot-otot otak terlalu tegang, sehingga menyebabkan otot itu nggak kuat menahan radiasi pikiran tadi, terlalu panas, dan akhirnya menimbulkan pembuluh-pembuluh darah halus itu ada yang pecah. Nah, kalau sudah pecah biasanya ada stroke biasanya. Nah, stroke itu jadi suatu hal gangguan motorik. Jadi gangguan motorik itu jadi bisa lemas dan pergerakannya itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Misal kita mau mengangkat ini tapi kesulitan. Nah, motoriknya sudah terganggu gitu. Motorik otaknya sudah terganggu karena stroke itu bagian dari penghubung antara otak dengan hati gitu. Jadi respon otak dan tubuh itu terganggu. Jadinya meskipun kita berpikir untuk mengangkat tangan, tapi tangannya nggak bisa, nggak mau. Nah, jadi sudah bukan asam urat lagi, bukan rematik lagi, ini lebih parah dari itu. Jadi stroke itu penyebabnya banyak, bisa dari gangguan terlalu berat beban pekerjaan, mental, pikiran dan lain-lain. Nah, ini bisa ke arah stroke. Makanya kalau Anda bekerja keras, sering-sering diterapi. Nah, kemarin alhamdulillah si Bapak itu beberapa kali terapi sembuh total. Kalau total enggak ya, maaf, sembuh agak baikan setelah terapi 4 kali 5 kali di sini. Nah, jadi intinya kalau stroke itu harus dibawa ke dunia baru. Dunia baru itu seperti apa? Dunia yang rileks, dunia yang tidak banyak beban pikiran. Hindarkan dari pemikiran-pemikiran yang cukup memusingkan. Bawa dia rileks, bawa dia slow, agar syaraf-syarafnya, otot-ototnya tenang. Nah, biasanya stroke itu ada yang langsung
langsung stroke berat, ada juga yang ringan dulu. Nah, kalau yang ringan dulu, saran saya bawa refreshing aja dan dipijat gitu, dipijat, relaksasi dan hilangkan dulu pikiran-pikiran dan jangan dulu mengurusi pekerjaan-pekerjaan yang cukup menguras pikiran atau yang tegang-tegang. Nah, karena bisa memperparah stroke tadi gitu. Jadi stroke ini bisa juga ada dari yang dosisnya memang tidak terlalu parah ya, atau dari gejala dulu. Kalau dari gejala dulu ya itu tipsnya, dan hindari makanan-makanan yang bisa memicu gejala stroke itu lebih parah lagi. Nah, jadi harus mulai pola hidup diatur dan jangan makan gorengan-gorengan, minyak-minyak goreng gitu, nggak boleh. Perbanyak ini aja rebus-rebusan kalau stroke, dan telur ya, makan telur, dan segera konsultasi ke dokter. Dan selain dokter boleh juga diterapi gitu berbarengan ya. Nah, jadi kalau stroke itu memang saraf yang boleh dibilang itu mati respon. Saraf yang mati respon, jadi indera perasanya pun mulai menurun. Jadi indera perasa tuh disentuh aja nggak kerasa gitu. Itu indera perasanya mulai menurun, sensitivitasnya mulai menurun. Nah, itu dari stroke. Itu harus diterapi terus. Diterapi terus beberapa waktu sampai membaik. Nah, kalau di sini berapa lama terapi? Kalau yang sudah ya 4 kali, 5 kali. Tergantung seberapa parah penyakitnya, tergantung seberapa lama penyakitnya yang dideritanya. Semakin lama biasanya mengobatinya semakin lama juga. Tapi kembali ke kondisi tubuhnya. Kondisi tubuh manusia itu nggak sama. Ada yang memang cepat merespon, ada juga yang memang kondisi tubuhnya lemah. Kalau kondisi tubuh lemah biasanya agak lama karena meresponnya agak lama. Jadi sebetulnya yang menyembuhkan itu adalah tubuhnya sendiri, bukan dari luar. Yang dari luar itu sebetulnya hanya mendorong. Tetapi kembali yang menyembuhkan itu adalah tubuhnya sendiri. Jadi stroke itu ada beberapa tahap terapi sebetulnya ya gitu. Ada peredaran darahnya dibuka semua, ditotok semua peredaran darahnya, dibuka semua peredaran darahnya, dan direlaksasikan semua otot-ototnya, dan semua otot-ototnya itu dibuka semua. Dibuka itu maksudnya dibuka aliran-aliran darah otot-ototnya supaya oksigennya mulai masuk ke otot-otot, ke jaringan-jaringan otot begitu. Itu tahap yang pasti dikerjakan. Dan kalau di rumah merawat stroke itu adalah usahakan jangan ada di ruangan AC dulu, karena mempercepat pembekuan darah gitu kalau di ruangan AC ya. Usahakan yang menderita sakit stroke ini ada di ruangan hangat atau di ruangan yang biasa saja gitu. Jangan ditempatkan di ruangan AC. Itu saja mungkin tipsnya. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Jika mau berkunjung ke sini, datangnya hari Senin sampai Kamis, usahakan datangnya pagi karena siang saya praktek di tempat lain. Jadi usahakan datangnya pagi hari ya. Silahkan. Nomornya ada di deskripsi di bawah. Jadi intinya stroke itu dan rematik dan lain-lain bisa dihindari dari dini dengan cara menjaga pola makan, menjaga pola hidup, dan olahraga seminggu sekali minimal. Kalau Anda yang kerja kantoran minimal jogging seminggu sekali. Lebih bagusnya seminggu 2 kali. Itu sudah cukup sekali. Nah, tapi kalau olahragawan kan olahraga seminggu bisa 4 kali. Nah, jadi usahakan olahraga ini harus gitu. Jangan hanya makan, duduk, itu cukup kurang bagus. Jadi ada olahraganya seminggu 2 kali atau seminggu sekali. Olahraganya apa? Apa saja. Mungkin nanti di lain waktu saya akan ajarkan untuk menjaga gerakan untuk menjaga atau menghindari dari gejala stroke. Nanti mungkin lain waktu ya. Saya akan buat senamnya, saya akan buat video senamnya nanti.